Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tanggal 7 bulan Januari 2021. Jadi kita baru menapaki 1 minggu. Dan oleh karena itu kita tetap belajar akan firman Tuhan supaya hari ini dan hari depan kita tetap merasa tuntunan tangan Tuhan itu tetap ada. Di tengah situasi apapun, Tuhan adalah penolong kita. Bacaan firman pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 41 mulai ayat 13 sampai dengan 20. Yesaya 41 mulai ayat 13 sampai dengan 20. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh menapaki tahun 2021. Hari ini hari yang ke-7 dan kami tetap merasa Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau penolong kami. Engkau kekuatan kami. Apa yang akan terjadi dengan hari ini dan hari esok, sesungguhnya kami tidak tahu. Yang kami yakini, Engkau adalah Bapa kami, yang memelihara, menjaga, menuntun, dan melindungi kami. Oleh karena itu, teguhkan, kuatkan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan, supaya perjalanan hidup kami senantiasa dilandasi dengan iman, penuh dengan semangat sukacita karena penyertaan Engkau di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah
menjadi kebiasaan bagi kita semua. Kalau kita mau memilih sesuatu itu, tentu memilih yang terbaik. Kita tidak mau yang jelek, ya, apalagi yang busuk, yang sobek, yang bau, kita nggak mau. Tapi sesuatu yang kita pilih itu harus yang bagus, yang cocok sesuai selera kita, yang menarik, yang pas, yang indah, yang wangi, yang menyenangkan, dan sebagainya. Itu adalah wajarnya manusia. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan itu menolong umatnya. Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lalu ayat 20 menutup demikian, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Apa yang dikatakan firman Tuhan sangat menarik. Oleh karena itulah kita mau belajar, kalau kita sudah memilih Tuhan, jangan kita pilih yang lain. Sebab kalau tadi dikatakan kalau kita pilih itu yang enak, yang bagus, yang menyenangkan, mari kita lihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah kita. Umat Tuhan yang saat itu berada di tanah pengasingan, mereka tentu saja hidup dalam penderitaan. Tetapi Yesaya dipanggil untuk meneguhkan iman mereka. Kalau mereka tetap teguh, kalau mereka tetap percaya, kalau mereka tetap yakin bahwa Tuhan itu Allah mereka, maka dikatakan dalam ayat 13 tadi sangat menarik, ya. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Dan semua itu dilakukan, ayat 20 mengatakan, supaya semua orang tahu bahwa aku Allah yang hidup. Nah, inilah kesukacitaan kita boleh menjadi umat Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Allah karena kita akan tetap dipelihara, kita akan tetap dipimpin, kita akan tetap dicukupi. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 14 mengatakan, jangan takut hai cacing Yakub, hai ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan yang menebus engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Nah, di situ dikatakan bagaimana Tuhan itu menolong umatnya menjadi kuat, tetap bersemangat, punya harapan menatap hari esok karena mereka didampingi, dipimpin, dikuatkan oleh Tuhan Allah mereka. Bahkan dikatakan Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia, tapi Tuhan bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu, melihat situasi kehidupan masa kini, ekonomi negara kita belum pulih, bahkan mungkin ekonomi seluruh dunia juga belum pulih, perang dagang makin mengerikan terjadi. Ya, kalau kita baca berita-berita di medsos itu, perang dagang Amerika dan China semakin memuncak. Ada orang-orang terkenal bisa tiba-tiba hilang, kemarahan antara pemimpin dua negara menjadikan kita ini sebagai rakyat biasa masuk dalam kebingungan. Ini gimana toh? Dua raksasa ekonomi dunia berperang, lalu apa yang terjadi dengan bangsa yang kecil? Bangsa kita ini bangsa besar. Memang ekonominya masih belum kuat, tetapi bangsa yang kuat juga akhirnya jatuh dalam peperangan mencari kekuatan dirinya sendiri. Ego mereka berbicara bagaimana mereka akan menguasai dunia. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekalipun ekonomi belum pulih, pandemi belum berakhir, bahkan dikatakan ada apa yang baru itu, ya, jadi bentuk yang baru dari virus ini. Wah, ini juga menakutkan, mengerikan, membuat kita itu tambah stres, tambah tertekan.
Sudah hampir 1 tahun kita di rumah saja. Bukannya sembuh lalu boleh keluar, malah dikatakan hati-hati, lebih waspada lagi. Aduh, lebih susah lagi ya. Yang usia tua seperti saya ini juga bingung, nggak boleh kemana-mana. Sudah setahun di rumah terus, mulai pada stres. Biasanya ya dolan kok gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa. Lalu yang muda-muda mengatakan, yang tua kalau dolan-dolan terus gimana? Duitnya sopo? Karena yang muda tuh kerja keras, apalagi banyak yang tidak bekerja sekarang, yang bekerja saja ngos-ngosan. Nah, ekonomi belum pulih, penyakit pandemi ini juga belum pulih, lalu situasi sosial juga semakin menakutkan, di mana kejahatan semakin marak. Bentuk-bentuk aneh-aneh dari kejahatan semakin banyak. Dan oleh karena itu marilah kita tetap meyakini apa yang difirmankan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang menolong engkau, yang membuat pengirik yang tajam bisa membuat gunung saja menjadi jalan atau punya jalan. Ya, bagaimana dari tanah yang gersang dan tandus akan keluar air-air atau sumber mata air yang subur, yang memancar, yang mencukupkan. Itu artinya ketika seseorang itu dalam keadaan tidak berdaya, tetapi kemudian dia tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bersikap. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi pagi saya mendapatkan 2 WA yang sama. Jadi ketika saya mempersiapkan renungan ini, lalu ada 2 WA yang sama itu menyebutkan, serahkanlah segala kehidupanmu pada tangan Tuhan, sebab dialah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Apa yang tidak bisa kamu pikirkan, bisa dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, itu memantapkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Karena apa? Karena memang saat ini ada banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, iman kita tetap bergantung kepada Tuhan di dalam nama Yesus, maka kita yakin Dia bisa membuat apa yang kita tidak bisa. Dia bisa bekerja apa yang tidak bisa kita lakukan. Dia bisa membuat jalan di mana kita mengalami kebuntuan. Ada seorang bapak yang mengalami kebuntuan karena dia harus berhenti dari pekerjaannya, sementara istrinya sakit dan anaknya harus tetap melanjutkan pendidikan. Hidup, makan, minum harus tetap berlangsung. Bagaimana bapak ini bisa mencukupkan semua kebutuhan keluarga kalau seperti ini? Masih ada sedikit pesangon yang dia dapatkan, ya dia bilang kalau ini nggak diolah, habis. Tapi diolah apa ya? Saya mau buka ini, istri saya nggak bisa bantu. Dia bisanya cuma terbaring karena sakitnya. Dan karena sakitnya itu biayanya sangat besar. Wah, bapak ini benar-benar bingung. Akhirnya dia bersama dengan anaknya mengatakan, ya Tuhan, kami tidak tahu jalan. Tapi kami datang kepadamu jalan kehidupan. Kami gelap, engkau terang. Itulah sebabnya kami datang kepadamu. Terangilah kami, tuntunlah kami sampai kepada rancangan-rancanganmu yang indah. Bagaimana tanah tandus itu bisa mengeluarkan air? Tempatnya di mana? Kami percaya Tuhan bisa. Tapi toh tanah itu juga harus kami gali. Nah, bagian tanah yang mana yang harus kami gali? Kalau seluruh padang tandus harus kami gali, itu tidak mungkin. Tuntunlah kami ke tempat di mana engkau akan membuat padang tandus itu kemudian mengeluarkan air yang memancar untuk bisa menyegarkan, untuk bisa memberi kehidupan. Itu yang mereka minta. Dengan uang sedikit pesangon, apa yang harus kami lakukan dengan semua ini? Rencananya memang mereka mau berusaha sendiri, karena untuk cari kerja kan susah ya. Nah, akhirnya anaknya berkata begini, Pak, memang kita harus kerja sendiri aja. Udah nggak usah bergantung pada perusahaan lain. Banyak perusahaan ditutup kok sekarang ini. Lebih baik kita berpikir bekerja sendiri, upaya sendiri. Bapaknya bilang, iya betul nak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika uang mereka makin menipis, akhirnya bapak itu satu hari dalam kebingungan, dia keluar rumah dan katakan, aku cari angin segar, jalan-jalan. Ya, sore-sore dia tuh jalan sekian lama, ya pikirannya memang tidak karuan, dah jalan aja dia. Dan sampai di satu titik
dia berjumpa dengan teman lama. Teman lama ini juga sama-sama pengangguran. Dan dia berkata, wah, kita harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam perbincangan itu teman lama tadi mengatakan, aku mendengar bahwa di kota sebelah yang tidak jauh dari kota kita ini akan dibuka sebuah mall baru. Yuk kita ngelamar, ndak ketang tukang nyapu, tukang ngepel, toh kita masih bisa laju. Ya, jarak tidak begitu jauh. Kamu bisa tinggal istrimu tiap hari pulang, atau kalau shift malam ya mungkin anakmu bisa jaga. Pelajaran kan belum onsite, masih online. Jadi anakmu masih bisa menunggu ibunya. Mereka berdua berdoa bersama, lalu akhirnya diputuskan besok akan membuka sebuah mall baru di tengah suasana seperti ini. Lalu ketika mereka melamar, ya apa yang bisa mereka lakukan selain dari pekerja kasar? Tapi mereka katakan tidak apa-apa. Tukang nyapu kebun aja kami mau. Tukang nyapu kebun sudah banyak yang melamar. Tapi kalau melihat kepandaian Anda berdua ini ya di atas mereka, ya cobalah ya, ikut tes dan sebagainya. Nah, ketika mereka mengikuti tes, lalu pemilik mall itu mengatakan atau pengetes itu mengatakan memang ini dua bapak ini ya kalau disuruh untuk nyapu kasihan karena mereka di atas itu. Tapi kalau mereka diterima ditempatkan di mana juga ya. Nah, baiklah dicatat saja namanya. Toh mall itu punya counter-counter, mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan tenaga. Dan akhirnya sungguh ketika mall itu sudah dibuka, sudah berjalan kira-kira setengah tahun, baru kedua bapak ini dipanggil. Ternyata ada dua tempat yang membutuhkan tenaga administrasi. Jadi ketika mereka sudah lemes gitu ya, uangnya sudah tinggal lembar-lembar yang bisa dihitung. Tapi mereka tetap percaya, mereka tetap yakin Tuhan akan memberi jawab. Apa yang dijawab Tuhan mereka tidak tahu. Mereka sudah tidak berharap dipanggil lagi di mall itu. Tapi kemudian mereka bergembira. Mereka dipanggil dan mereka mulai bekerja. Itulah mata air yang Tuhan bukakan di tanah yang tandus. Ya. Di tengah suasana pandemi ada mall baru dibuka, itu suatu keajaiban juga. Maka Tuhan mengatakan ya itulah mata air yang dibuat di tanah yang tandus. Dan kemudian setelah dibuka ada pengunjung-pengunjung baru yang suka dengan mall baru walaupun dibatasi pengunjungnya, tapi toh akhirnya dibutuhkan juga tenaga administrasi. Dua bapak ini bisa bekerja kembali. Meskipun dikatakan ya pendapatan mereka belum setinggi yang dulu, tetapi toh mereka sudah mulai mendapat air kehidupan. Ketika mereka tetap percaya, ketika mereka tahu bahwa yang menolong mereka adalah Allah yang hidup, yang bisa membuka jalan, maka jalan itu mereka dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita juga tetap bersandar. Ya. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan Allah mampu pikirkan. Bagaimana ada mall baru di tengah pandemi seperti ini, nggak masuk akal. Tapi Tuhan mampu untuk berpikir. Dan ternyata di kota tersebut mallnya laris karena banyak orang sudah mulai bosan di rumah ya. Ketika ada mall baru dengan suasana baru, wah ini meningkat langsung tajam. Dan dua bapak itu kemudian menikmati mata air yang digali oleh Tuhan dari tanah yang gersang. Dari padang gurun yang gersang, Tuhan mampu menimbulkan atau membuat mata air kesegaran. Percayalah, yakinlah bahwa Tuhan itu Allah kita, Allah yang menolong, supaya dengan pertolongannya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Akulah yang menolong kamu dan apa yang aku perbuat supaya orang tahu bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Mari kita muliakan Dia dengan tetap percaya Tuhan yang menolong hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, memang benar apa yang tidak bisa kami pikirkan, bisa Engkau pikirkan. Apa yang tidak bisa kami buat, Engkau bisa lakukan. Oleh karena itu di tengah suasana seperti ini, buatlah kami juga tetap percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Perjalanan hidup kami adalah anugerah Tuhan.
Oleh karena itu kami andalkan Engkau juga sebagai penopang, penuntun langkah kehidupan kami. Tunjukkan di mana tempat kami bisa mendapatkan air kesegaran di tengah tanah yang tandus. Supaya kami bisa menggali di sana seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kesegaran hidup hari ini dan hari esok. Buatlah kami tetap yakin Allah lah yang menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.